Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Babut taharati wan nadhafati, bermula ini adalah bab suci dan bersih, artinya tentang memelihara kesucian dan kebersihan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah menyatakan, "Alaikum bisiwaki fa inna fihi asharu khisalin." Lazimkanlah kalian menyikat gigi. Karena di dalam menyikat gigi itu ada 10 macam kebaikan. Satu, dia menyucikan mulut. Kedua, membuat Tuhan rela. Ketiga, malaikat gembira. Ketiga, keempat, menajamkan pandangan mata. Kelima, memutihkan gigi. Keenam, menguatkan geraham. Ketujuh, menghilangkan bau mulut. Kedelapan, membantu proses penghalusan makanan. Kedelapan, menghilangkan lendir. Kesembilan, menggandakan kebaikan, as-salawat, keselamatan, keberkatan. Yang kesembilan. Yang kesepuluh, dia yutayyibun nakhah, aroma mulut menjadi wangi. Itulah jalan Al-Quran. Nah, hanya masalahnya siwak ini, tentu kalau kita mengikutkan teks hadis adalah kayu siwak itu yang dalam bahasa kita disebut sugi. Apakah menyikat gigi menggunakan alat-alat modern seperti saat ini, pasta misal kata, cair yang kumur misal kata, itu masuk dalam kategori hadis ini? Ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan masuk, ada mengatakan iya. Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak. Itu maksud saya. Ya, nah itu terserahlah. Tetapi kalau mau lebih dekat dengan hadis Rasulullah, tentu siwak ini adalah dengan kayu sugi itu. Ya. Selanjutnya dari Hasan bin Atiyah. Kata dia, ini sampai kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, berwudu itu setengah iman. Sedangkan menyikat gigi itu setengah wudu. Jadi kita gunakan sajalah istilah siwak, ya, setengah wudu. Kalau tidak menyulitkan umatku, pasti aku menyuruh mereka bersugi setiap kali mengerjakan sholat. Pasti aku menyuruh mereka bersiwak, bahasa Arab, bahasa kita bersugi setiap kali mengerjakan sholat. 2 rakaat yang bersugi, nah seorang hamba, seorang manusia mengerjakan sholat 2 rakaat, tapi dia bersugi, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa dia bersugi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini mursal, ya. Seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad SAW menyatakan ada 5 yang memang itu perbuatan alami manusia. Nal fitrah, kesucian. Fitrah, kesucian. Dan itu alami manusia, kata Rasulullah. 1, mencukur kumis. 2, memotong kuku. 3, mencukur atau memangkas bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan bersugi. Kata Abdullah bin Umar, bersugi setelah makan lebih utama daripada memerdekakan 2 orang budak perempuan. Ini pandangan beliau, ya. Dari Rasulullah menyatakan, senantiasa malaikat Jibril mengingatkan aku terkait hak-hak tetangga, sehingga aku menduga antara tetangga saling mewarisi. Senantiasa malaikat Jibril mengingatkan aku tentang budak yang kita miliki, sehingga aku menyangka bahawa akan tiba saatnya untuk memerdekakan budak. Dan senantiasa malaikat Jibril mengingatkan aku agar bersugi, sehingga aku menyangka sampai-sampai gigi geraham pun bisa hilang.
Sangkinkan diingatkan terus. Senantiasa malaikat Jibril mengingatkan aku terkait dengan para istri, sehingga aku menyangka istri haram untuk diceraikan. Senantiasa malaikat Jibril mengingatkan aku, mewasiatkan aku agar mengerjakan solat di malam hari, sehingga aku menyangka umatku yang terbaik adalah yang tidak tidur malam hari. Dari Mujahid dia mengatakan, pernah sekali waktu Jibril terlambat datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau pun datang. Rasulullah bertanya, "Maha basakah Jibril? Apa sebab engkau tertahan lama, wahai Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Bagaimana aku mau datang? Kalian tidak memotong kuku, tidak mencukur kumis, tidak membersihkan lipatan-lipatan atau ruas jari kalian, dan tidak bersugi." Kemudian kata Jibril, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika." Tidaklah kami turun kecuali diperintahkan oleh Tuhanmu. Ini surat Maryam ayat 64. Kemudian kata Rasulullah, hak setiap orang Islam mandi pada hari Jumat, bersugi dan berwangi-wangi. Dari Humaid bin Abdurrahman dia mengatakan, siapa yang qassa alfarahu, ya, motong kukunya pada hari Jumat, Allah keluarkan penyakit darinya dan Allah masukkan kesehatan. Begitu hebat kesehatan diajarkan oleh Rasulullah. Dari Ibnu Syihab dari Nabi mengatakan siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka dia aman dari penyakit kusta, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam sebagian hadis Nabi mengatakan, bahwa Nabi menetapkan durasi waktu setiap 40 hari sekali hendaklah bersihkan bulu kemaluan itu, dicukurlah dia. Setiap sejumat sekali potonglah kuku. Dari Nabi mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, berwangi-wangilah kalian, wangikanlah mulut kalian, tayyibu afwahakum, wangikanlah aroma mulut kalian dengan sugi, karena sesungguhnya mulut kalian itulah jalannya Al-Quran. Kata Syekh Abu Lais As-Samarkandi, bersugi itu ada tiga macam, tiga model. Satu, dia bersugi mengharapkan kerelaan Allah Ta'ala dan mengerjakan sunnah Nabi. Kedua, dia mengharapkan kemanfaatan dirinya saja. Yang ketiga, dia mengharapkan perhatian dan pertimbangan orang lain. Jika niat dia mengharapkan kerelaan Allah dan menegakkan sunnah, dapatlah dia pahala, makjur, dia diupah, diberilah kebaikan. Setiap solat yang dia kerjakan seimbang dengan 70 kali solat, sebagaimana disebut dalam hadis. Jika dia hanya mengharapkan kemanfaatan dirinya, tak ada pahalanya. Malah dia muhasabun bihi, nanti dihisaplah dia di akhirat, ini normal. Tapi jika dia melakukan itu karena ria, mengharapkan simpati orang, maka dia bukan hanya dihisap, tapi juga berdosa. Tapi persoalan ria ini tidak serta-merta langsung dapat dosa. Itu sudah kita bincang, ya. Dari Tawus dari Abdullah bin Abbas terkait ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 124 ayat 2, surat 2. Wa idza bismillahirrahmanirrahim, wa idza batala Ibrahim rabbuh, seterusnya. Ketika Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, Nabi Ibrahim memenuhi ujian itu. Lantas setelah sukses, setelah selesai berhasil, kata Allah Ta'ala, aku menjadikan kau pemimpin manusia. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ujian Allah itu suci 5 di kepala, suci 5 di jasad, di tubuh selain kepala. Mana dia? Yang di kepala itu mencukur kumis, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian menyemburkannya. Yang keempat, bersugi dan bersisir. Yang di tubuh, memotong kuku, khitan, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan beristinja dengan air. Nah, inilah dulu akan datang fadilat solat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.